bagaimana kita mengingatkan ya supaya orang-orang ini bertobat. Nah, Anda juga sama saudara ya, orang-orang Kristen kalau Anda ya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, ya itu Anda juga, Anda pikir Anda sudah Kristen tapi Anda belum masuk neraka loh, ya. Urutannya begini saudara ya, urutannya, bentar ya. Banyak orang salah kaprah saudara ya, banyak orang salah kaprah tentang keselamatan ya, karena mereka ngarang sendiri ayatnya saudara. Pak Ibnu Kalam itu sudah saya kasih tahu ya, Pak ayatnya bunyinya begini. Yo Pak dengan bom aja beda, iya karena bom ngarang Pak. Iya nggak ada ditulis, dikarang-karang, ditafsirkan. Sofiatul itu ayatnya bilang apa, dia bisa ngarang-ngarang kemana-mana itu saudara ya. Banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik juga sama ayat ya. Banyak orang-orang Kristen ayatnya bilang apa, terus dia ngoceh. Sebentar. Ayatnya tadi bilang apa? Waduh. Oke, saudara. Kita seperti biasa ada untuk tanya jawab di awal, saudara ya. Ada tanya jawab untuk hari ini ayat bacaan kita dari Yohanes 3 dan Matius 7, saudara ya. Yohanes 3 dan Matius 7. Sebentar ya. Ya, oke, sudah saya buka ini. Saudara-saudara yang mulai mau tanya jawab, boleh ya saudara ya. Yang mau tanya jawab, itu nanti jendelanya itu pakai sliding saudara ya. Wah, saudara, ini pertama kali saya ini jendela segala macam ya, setting jendela. Wah, bisa sliding itu didorong. Itu double glass ya. Jadi kalau ada musim dingin itu udaranya nggak masuk karena double glass. Pintunya juga double glass, sliding juga saudara. Set, waduh enak sekali ya. Udah mulai kelihatan bentuknya ya. Waduh puas sekali ya saudara ya, walaupun sambil pegel-pegel, sambil mumet itu bikinnya. Tapi selesai juga ya saudara ya, ini saya nggak nyangka bisa selesai. Saya pikir sanggup nggak nih bikin meja IKEA aja saya 1 bulan. Ini ngerakit, mules sudah mau ngerakit meja IKEA 1 bulan baru tak kerjain, baru tak pasang ini di studio. Nah ini mau rakit ini, waduh 3 hari dan 3 hari ya, 3 hari dan 3 hari. 6 hari ya kerja ya, 10 hari lah, 10 hari kerja karena yang 4 hari itu yang kerja setengah hari itu ya, sambil ngumpulin bahan apa segala macam. Luar biasa saudara ya, kalau di Eropa makanya sumber daya mereka luar biasa ya, mereka ngerjain apa-apa sendiri loh saudara ya. Yang cewek-cewek itu kalau saudara ngerti ya, iklannya yang jual kayu ini saudara, cewek-cewek itu dia bikin ini sendiri saudara, bikin teras sendiri cewek-cewek ini saudara sama anaknya. Ngeri saudara, cewek bikin ini teras, saya bilang, wah itu memotivasi saya langsung, waduh masa saya kalah nih cewek-cewek Belanda ini bisa bikin teras sendiri, ngetok-ngetok palu sendiri, yang ngetok-ngetok ini sendiri, waduh saya harus bisa, saya bilang ya. Izinnya udah dari tahun lalu ya, ini kan harus izin ya, izinnya sudah dari tahun lalu, cuman mau bikinnya itu kalau Anda beli yang sudah jadi itu sampai lengkap begini habisnya 6.000 saudara. Kemarin saya ini habisnya kurang lebih itu habisnya kemarin 2.000 ya, 2.000 lebih saudara ya, 2.000 lebih ya, sama nanti yang pas studio habisnya kira-kira 3.000 saudara ya, pas studio habisnya 3.000 karena kemarin saya beli kursi ya, beli kursi juga. Nah, ada kursinya bagus pink saudara ya, buat fellowship kita. Wah, ada kursi pink. Nanti kalau ada sahabat-sahabat Nabi datang, nanti tidurnya di studio itu saudara. Ya, di studio kita ada beli sofa bed yang gede saudara ya. Jadi enak sofa bednya. Luar biasa. Jadi sahabat para nabi bisa datang. Itu nanti yang saya saya lagi lakukan di Belanda dulu, coba ya. Nanti kalau berhasil kita bikin di Israel, saudara ya.
Nah, kita akan bikin di Israel. Karena saya di Israel bisa lama ini saudara, sampai selesai PhD saya ini bisa lama ini saya nih. Karena ini disertasi saja setengah mati ini. Ya, ternyata tidak gampang ya. Aduh, ini apalagi kalau sampai selesai PhD, yang mudah-mudahan nggak terlalu lama, tapi bisa selesai ya saudara. Kita kembali ya, ini kalau belum ada yang nanya, saya lanjutkan saudara ya, sampai apa namanya, kita bawa firman ya. Kita masih ngerasani orang dulu saudara, ngerasani orang. Bukan ngerasani yang jelek, ngerasani yang positif ya saudara ya. Bagaimana kita mengingatkan ya supaya orang-orang ini bertobat. Nah, Anda juga sama saudara ya, orang-orang Kristen kalau Anda ya tidak melakukan kehendak Bapa di surga, ya, itu Anda juga, Anda pikir Anda sudah Kristen, tapi Anda belum masuk neraka loh, ya. Urutannya begini saudara ya, urutannya, bentar ya. Banyak orang salah kaprah saudara ya, banyak orang salah kaprah tentang keselamatan ya, karena mereka ngarang sendiri ayatnya saudara. Pak Ibnu Kalam itu sudah saya kasih tahu ya, Pak, ayatnya bunyinya begini. Yo, Pak, dengan bom bom aja beda, iya karena bom bom ngarang Pak, yang nggak ada ditulis, dikarang-karang, ditafsirkan. Sofiatul itu ayatnya bilang apa, dia bisa ngarang-ngarang kemana-mana gitu saudara ya. Banyak pendeta-pendeta Pentakosta karismatik juga sama ayat ya, banyak orang-orang Kristen ayatnya bilang apa, terus dia ngoceh, sebentar, ayatnya tadi bilang apa? Ah kan begini, kan berarti maksudnya begini, itu kan kata kamu. Nah, kalau semua orang kembali kepada teks, nggak akan meleset saudara, nggak akan beda tafsir itu sampai ribut itu nggak ada. Karena kenapa orang Yahudi, para rabi ini, sekalipun berbeda, mereka nggak berantem. Mereka tahu mana yang teks, mereka tahu mana yang menurut saya. Ya, menurut Rambam, menurut Hillel, menurut Syamai. Tapi teksnya itu, saudara. Dari teks yang sama, kalau mereka berbeda, mereka stop. Ya, mereka akan berkata, ya, menurutnya mereka. Ya, makanya mereka nggak bertengkar. Nah, coba Anda lihat ya. Ketika orang menerima urutannya ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini kan Yohanes 3 kan? Ya. Maka dia ada Markus 16, saudara. Orang siapa percaya, maka dia harus dibaptis. Harus dibaptis, saudara. Ayatnya sudah jelas. Jangan dikarang-karang. Yang namanya dibaptis sudah jelas, itu adalah baptisan air. Ya, makanya kita melihat apa yang dilakukan di dalam Kisah Rasul 2. Ya, percaya, dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu namanya siapa? Yesus Kristus. Karena ayatnya Yohanes 17, ayat 11-12. Namamu kau berikan kepadaku. Simpel kan? Dari ayat ke ayat semua ada semua, saudara. Terimalah Roh Kudus, ya, Kisah Rasul 2 ayat 37-38. Ya, dibaptis dan dibaptis dengan air, maka engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi itu urutannya. Loh, pada Cornelius kenapa? Cornelius kenapa bisa dibaptis Roh Kudus dulu? Tetap dibaptis air.
tetap dibaptis air, saudara. Ya, Kisah Rasul 10. Cornelius bagaimana? Dibaptis dengan Roh Kudus dulu, tetap dibaptis dengan air, saudara. Harus. Ya, karena jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Anda harus dibaptis dalam nama Yesus, Rabai kita, guru kita. Itu tanda Anda menjadi murid. Ya. Tetapi baptisan itu, nah, mengapa harus dibaptis? Karena baptisan itu adalah saksi, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 8. Air, darah, roh. Ya, 3 saksi. Yang akan bersaksi, saudara, baptisan Roh Kudus, dan darah Yesus. Itu yang bersaksi. Setelah itu, ya, tanda bahwa Anda itu benar-benar selamat, ya, maka ada Yakobus 2 ayat 27, saudara. Iman dengan perbuatan, menunjukkan imannya dengan perbuatan. Ya, Galatia 5 ayat 22-23. Ini penting, nomor 5 ini, saudara. Ini penting sekali ya, saudara ya. Banyak orang menyepelekan ini. Mereka berhenti di nomor 1. Siapa yang berhenti di nomor 1? Banyak orang berhenti di nomor 1, saudara. Mereka nggak tahu bahwa, oh, saya sudah terima Yesus kok, saya lagi menantikan Roh Kudus, saya yakin sudah terima Roh Kudus. Nanti kita lanjutkan lagi. Ini dulu, saudara ya, urutan. Ini kan pelajaran lama sebenarnya ya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes 3. Lalu engkau harus lahir dari air dan roh, ya. Lahir dari air dan roh. Jelas ayatnya, saudara, air dan roh. Nggak usah ditafsir kemana-mana. Air dan roh, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Lahir keluar, ya kan, lahir keluar dari air dan roh. Itu dibaptis, ya. Markus 16 ayat 15. Setelah kamu percaya, maka kamu harus dibaptis, ya, di dalam nama Yesus. Karena seperti para rasul, membaptis di dalam nama Yesus. Oh, bukan Bapa, Anak, Roh Kudus, Matius 28:19, karena ada Yohanes 17 ayat 11-12, namamu kau berikan kepadaku. Ya kan? Dari teks ke teks, ada semua, bukannya ditafsir muter-muter. Kisah Rasul 2 ayat 37-38, ya. Dibaptis dengan air, lalu kamu menerima Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus itu, ya kan? Kisah Rasul 10, kok Cornelius dibaptis Roh Kudus dulu? Ya tetap dibaptis air. Ya. Nah, karena di dalam tradisi namanya baptisan itu juga Anda sebagai murid dari yang membaptis, nama dari yang membaptis. Saksi 1 Yohanes 5 ayat 8. Ya, karena air itu adalah sebuah baptisan sama dengan Roh Kudus. Makanya Anda harus dua-duanya, baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Darah Yesus juga 3 saksi, saudara. Yakobus 2 ayat 27, setelah itu Anda harus berbuah. Ya. Bukti bahwa Anda sungguh-sungguh percaya. Jadi bukan Anda maksa-maksa mau percaya. Begitu Anda percaya, sungguh-sungguh percaya, otomatis Anda berbuah, saudara. Kalau Anda percaya nggak sungguh-sungguh, nggak berbuah. Ya, Anda tidak akan bisa menunjukkan imanmu dari perbuatanmu. Akhirnya Anda cuma ngoceh-ngoceh doang tuh di YouTube tuh. Lihatannya pengetahuannya banyak, nol putul semua, saudara. Diajak panggil di sini nggak ada yang datang. Ya kan, ngoceh di belakang saya, ngerasain saya luar biasa. Saya panggil nggak ada yang datang, saudara, pada takut semua. Ya kamu yang ke tempat bom, saya sudah bolak-balik ke tempat bom-bom, saudara. Ya. Wah, nih ada kolektor lagi, saudara ya. Kolektornya tambah banyak, saudara. Helmintuk, luar biasa, Helmintuk. Andreas ya, di Jerman, luar biasa. God bless you. Ini ada pertanyaan, sebentar. Yuda Brunei, silakan. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.
Thank